Halo semua, perkenalkan nama saya Nathanael dengan NIM 2304111641. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat peta perubahan garis pantai. Pertama-tama kita download datanya terlebih dahulu di USGS. Di sini kita login dulu. Sebelum login, pastikan kita sudah mempunyai akun pada web USGS tersebut. Jika belum, bisa membuat terlebih dahulu. Nah, setelah itu bisa tekan pada bagian word features, lalu masukkan feature name-nya, nama kotanya. Di sini saya akan mengetikkan Sibolga. Setelah itu masukkan negaranya, yaitu Indonesia. Lalu bisa tekan tombol show. Setelah itu tunggu sebentar. Setelah itu klik lagi pada Sibolga. Lalu jika sudah nampak seperti begini, kita ubah data waktunya. Untuk datanya kita ambil dari tahun 2019 dan tahun 2024. Bisa diikuti seperti berikut. Lalu kita tekan dataset dan tekan lagi Landsat. Setelah itu Landsat Collection 2 level 1, dan kita checklist semua. Setelah kita checklist semua, pada bagian result bisa kita tekan dan kita tunggu. Nah, sudah nampak seperti begini. Nah, untuk menampilkan overlay seperti begini bisa kita tekan show overlay di sebelah tombol kaki. Nah, lalu kita tunggu. Setelah itu usahakan dicari overlay yang tidak banyak awannya, jadi tidak tertutupi. Jika sudah dapat, bisa kita tekan download option seperti di kursor, lalu kita tunggu. Nah, kemudian pada bagian ini bisa kita tekan product option, lalu bisa kita download. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian yang ada di kursor, lalu bisa kita tunggu downloadannya. Nah, kebetulan di sini sudah saya download file terlebih dahulu, jadi saya batalin. Setelah itu bisa kita lanjut mendownload file yang 2019. Nah, untuk mendownload data pada tahun 2019 bisa kita cari dengan menekan tombol less di sebelah next agar dapat data yang ada pada tahun 2019. Setelah itu kita tunggu. Kemudian sama seperti tadi kita cari dengan cara tekan browse overlay dan cari yang tidak banyak awannya. Nah, jika sudah dapat bisa tekan download option lagi, dan seperti tadi bisa kita download dengan cara tekan product option lalu kita download. Di sini saya juga sudah mendownload datanya, jadi saya tidak mendownload lagi. Nah, setelah itu kita masuk pada art map dan klik kanan pada layers data. Lalu kita buka file yang 2019, kita pilih yang bed 4 hingga bed 6. Kita tunggu. Lalu sudah nampak seperti berikut. Lalu cari menu Arc Toolbox. Kita klik, tunggu. Kemudian cari menu Data Management Tools. Lalu cari Raster, kita klik dan cari Raster Processing, kita klik lagi. Setelah itu kita klik Composite Bands. Di sini gunanya untuk mengkomposit warna pada data citra yang telah kita download. Lalu bisa kita klik
tanda segitiga ke bawah kita masukkan band 4 terlebih dahulu, lalu band 5 dan band 6. Setelah itu klik environments, lalu kita tunggu, kita klik output coordinates, lalu ubah jadi same as display, lalu tekan OK. Nah setelah itu bisa kita tunggu hingga berubah menjadi warna seperti berikut. Lalu kita tambahin lagi data file 2024 dengan cara yang sama. Nah setelah itu data 2024 sudah ditambahkan dan berubah warna. Lalu bisa kita zoom terlebih dahulu pada pulau yang ingin kita teliti perubahan garis pantainya, tapi kita matikan dulu checklist pada bagian yang sudah tidak kita pakai lagi, yaitu yang tidak berwarna tadi, dengan menyisakan yang berwarna saja, yaitu yang ada RGB nya. Lalu kita zoom, lalu setelah itu bisa kita klik pada bagian katalog, lalu kita klikkan pada home, lalu kita klik new, lalu klik save file, lalu buat nama pulau tahun 2019, lalu filter tagnya bisa kita ubah menjadi polygon. Setelah itu klik edit, project coordinate system, UTM, WGS, Northern. Lalu kita cari yang 47N sesuai dengan data pulau yang kita gunakan. Lalu di sini warnanya bisa kita hilangkan menjadi no color. Lalu klik kanan baru klik properties, kita tunggu. Setelah itu ubah menjadi 70% transparansinya. Lalu klik lagi art toolbox, sama seperti tadi kita ulangi lagi untuk tahun 2024. Setelah itu bisa kita klik editor, start editing, lalu klik more editing windows, lalu create features, klik yang 2019 dulu, lalu tekan polygon. Setelah itu kita tandai ujung-ujung daratannya, usahakan serapi mungkin, lalu klik 2 kali. Setelah itu save edit dan stop editing. Nah, bisa diikuti seperti pada video. Matikan dulu yang pulau 2019 dengan yang RGB nya. Nah untuk yang tahun 2024 caranya sama seperti tadi, jadi bisa kita ulangi. Nah jika sudah selesai bisa kita aktifkan lagi yang 2019. Jadi nampak perbedaan garis pantainya di sini. Setelah itu bisa kita klik Windows, lalu tekan search. Pada bagian search kita cari polygon line. Nah setelah itu bisa kita klik polygon toolnya, lalu kita tunggu, lalu klik tanda segitiga ke bawah, kita klik yang 2019 dulu. Nah lalu pada bagian filter kelasnya bisa kita ubah namanya menjadi Pulau Ilir 2019 line. Kita tekan environment sama seperti tadi, kita klik same as display, lalu OK. Setelah itu dapat kita tunggu untuk terlihat perubahannya. Nah lalu kita ulangi juga pada yang 2024 sama seperti tadi langkah-langkahnya. Nah jika sudah, lalu kita cari lagi pada search, kita ketik buffer, kita cari, lalu kita klik buffer. Setelah itu kita input yang
tahun terlama. Lalu bisa kita ubah namanya menjadi Pulau Ilir 2019 buffer line. Lalu kita linear unitnya kita buat 25 meter. Setelah itu bisa kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita matikan checklistnya. Lalu buffer kita ganti menjadi polygon to line lagi. Setelah itu kita klik pada bagian polygon to line-nya. Lalu kita input yang buffer line tadi. Lalu bisa kita ubah namanya menjadi buffer line saja. Setelah itu klik save dan klik OK. Lalu bisa kita klik katalog lagi. Setelah itu pada bagian klik kanan pada home, new, lalu kita klik personal geodatabase. Kita ubah menjadi DSAS. Nah, di sini sudah ada DSAS-nya. Lalu kita klik new, feature class, lalu kita buat namanya pertama baseline, ubah menjadi line features tipenya, lalu next, kita pilih yang 47N, next lagi, lalu next, dan finish. Nah, pada bagian shoreline bisa kita buat sama seperti tadi tahapannya. Lalu jika sudah ada shoreline dan baseline-nya, bisa kita matikan yang 2024 dan 2019. Lalu klik start editing. Pertama kita klik yang baseline. Lalu OK. Setelah itu kita klik lagi pada garis terluar atau baseline-nya. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu copy, lalu paste. Nah, sangat ingin paste, targetnya bisa kita ubah menjadi baseline. Lalu klik OK. Setelah itu save edit dan stop editing. Lalu bisa di start editing lagi. Kita klik sekarang yang shoreline, klik OK, klik bagian terdalam, dan langkah-langkahnya pun sama seperti tadi, tapi pada bagian shoreline. Setelah itu bisa kita nyalakan, kita klik checklist pada Pulau Ilir 2019 line, lalu kita pilih pada bagian shoreline. Setelah itu kita klik yang tengah, lalu copy dan paste lagi pada target shoreline. Setelah itu save edit dan stop editing. Nah, lalu kita klik pada bagian atribut automator, lalu klik yang shoreline, kita checklist semua, terus add fields, yes, lalu klik lagi yang baseline, checklist semua, lalu add field, dan setelah itu bisa di close. Kemudian bisa kita klik kanan pada shoreline, terus open attribute table. Nah, ada banyak data yang di sini. Pertama kita start editing, kita klik yang shoreline. Nah, di sini tanggalnya bisa kita ubah, samakan seperti tanggal yang ada pada citranya. Yang pertama yang tahun terlama dulu, lalu yang tahun terbaru. Nah, itu bisa diikuti seperti yang ada pada video. Lalu save edit dan stop editing. Setelah itu bisa kita klik lagi start editing. Sekarang pada bagian baseline kita klik, lalu klik kanan pada baseline sama seperti tadi langkah-langkahnya.
bisa kita ikuti seperti yang ada pada video. Save edit dan stop editing. Nah, setelah itu bisa kita klik default parameters. Kita tunggu. Nah, di sini bisa kita isi dulu data-datanya seperti baseline layer. Bisa kita klik yang baseline ID, bisa kita buat yang DSAS ID. Lalu yang group bisa kita ikuti juga jadi DSAS group. Dan yang search bisa kita buat DSAS search. Setelah itu kita ubah baseline placementnya menjadi offshore. Lalu kita buka lagi yang shoreline setting. Sama seperti tadi, klik yang shoreline, DSS date, ONSI. Lalu sini kita buat datanya 10 meter. Nah, pada bagian ini bisa kita ikuti pada video dan kita buat nama pembuat, yaitu nama kita sendiri. Nah, setelah kita klik OK, lalu bisa kita klik cache transact yang ada di sebelahnya. Kita tunggu. Kita klik OK saja. Lalu di sini kita bisa ketik transact. Untuk angkanya bisa kita ikuti sama seperti di video. Lalu klik OK. Kemudian kita tunggu proses renderingnya. Nah, jika sudah jadi seperti begini, kita bisa klik calculate rates yang ada pada kursor. Lalu kita tunggu. Nah, setelah itu bisa kita checklist yang bagian NSM dan EPR-nya. Lalu kita klik calculate. Setelah itu kita tunggu. Nah, jika sudah bisa kita tekan cancel and exit. Lalu kita tunggu sebentar. Sini agak error sedikit. Nah, dia sudah berubah. Setelah itu bisa kita klik kanan pada transact rates-nya, open attribute table untuk melihat EPR-nya. Di sini dapat kita lihat EPR-nya. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita klik view, lalu layout view. Di sini kita tinggal mendesain peta kita sekreatif mungkin sesuai keinginan kita dan semenarik mungkin. Nah, untuk pada bagian legenda di sini sedikit sulit karena ada banyak kata-kata yang tidak diperlukan, jadi harus dipilih-pilih dalam memasukkan legenda. Dan bisa kita ubah nanti dengan menu ungroup. Jadi bisa kita hapus kata-kata yang tidak perlu tersebut. Jadi beginilah proses pembuatan peta perubahan garis pantai yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Demikianlah video yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.